Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hari ini kita akan belajar materi tentang finite clause and non-finite clause. Jadi, kalau kita berbicara tentang finite clause dan non-finite clause ini sangat erat hubungannya atau kaitannya dengan yang namanya finite verb dan non-finite verb. Jadi di sini finite verb itu merupakan kata kerja yang terkait atau bergantung atau ada ketergantungannya dengan salah satu di bawah ini ya, seperti person, tenses, dan number. Jadi ketika subjeknya atau personnya, orangnya itu berubah, maka verbnya juga akan berubah sesuai dengan subjeknya gitu ya. Dan ketika tensesnya berubah, maka juga akan berubah verbnya atau kata kerjanya. Dan ketika jumlahnya, jumlah bendanya atau objeknya itu juga berubah, maka verbnya juga akan berubah, seperti itu ya. Contoh yang pertama adalah subjek ya. Ketika subjeknya berubah ya, maka verbnya juga akan berubah. Contoh di sini ada kalimat I play basketball every day. Di sini play verb 1 tanpa ketambahan s. Kenapa? Karena subjeknya I, ya kan? Akan tetapi ketika subjek itu sendiri berubah menjadi he, maka yang awalnya play berubah jadi plays. Harus ditambahi dengan s. Maka ini seperti aturan dari simple present tense yang dulu pernah kalian dapatkan materinya, gitu ya. Nah, ketika tensesnya berubah, maka verbnya juga berubah. Contoh, she played the piano. She played the piano di sini merupakan simple past tense, verbnya verb 2, ya kan? Maka ini namanya finite verb karena dia berubah sesuai dengan perubahan tenses yang ada, gitu ya. Oke, kalau yang kedua, kenapa kok pakai she plays the piano? Karena plays ini merupakan tenses simple present tense, gitu ya. Makanya harus ketambahan s di sini ya. Karena subjeknya she, akan tetapi jika di sini subjeknya I atau they atau we, maka tidak perlu ditambahi s, gitu ya. Ini aturan simple present tense, gitu ya. Jadi verb ini, finite verb ini sangat bergantung sekali dengan tenses dan person. Begitu juga dengan number. Ketika di sini there is an apple on the table, ini kan an apple-nya cuma satu, sebuah apel di atas meja, maka di sini memakai is. Akan tetapi jika there are 5 apples on the table, apelnya ini ada 5, maka menggunakan are. Ini yang namanya finite verb. Ini finite verb, dan finite verb, gitu ya. Intinya mereka itu bergantung sekali dengan personnya atau subjeknya, tensesnya, dan numbernya, gitu ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya non-finite verb. Non-finite verb itu verb yang tidak akan berubah ya, meskipun tensesnya berubah, meskipun jumlah orangnya berubah, meskipun jumlah bendanya berubah, dia tidak terpengaruh dengan hal itu semua, gitu ya. Contoh yang pertama adalah infinitive atau to infinitive ya. Ini infinitive. To infinitive ini contohnya to speak, to spend, to write, dan to yang lain. Intinya verb yang sebelumnya ada to-nya, gitu ya. Contoh, I asked the student to finish homework. Nah, di sini I asked the student to finish homework ini, manakah yang termasuk finite verb? Yang termasuk finite verb adalah yang asked, ya kan? Kenapa? Karena ketika di sini I ini berubah menjadi she, maka asked ini harus ditambahi dengan s. She asked the student, gitu ya. Oke. Nah, dan mana Miss yang termasuk non-finite verb? Yang termasuk non-finite verb itu adalah to finish, gitu ya. Kenapa? Karena meskipun di sini subjek I-nya ini dirubah menjadi she, ya, kan menjadi she asks, di sini ada s-nya ya. The student to finish homework. To finish ini tidak akan berubah, gitu loh. Nah, meskipun di sini subjeknya berubah menjadi he, she, ataupun Rani ataupun Dina, gitu ya. Satu orang, nama satu orang itu kan harus ketambahan s atau es ya kalau di simple present ya. Paham ya sampai sini ya? Misalnya di sini Miss Nawa ganti menjadi verb 2 ya, atau simple past tense menjadi I asked, ada ed-nya, the student to finish homework. Nah, to finish ini nggak akan berubah meskipun di sini tensesnya berupa simple past, gitu ya. Ini yang namanya non-finite verb. Oke, selanjutnya yang kedua ada yang namanya gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang berubah menjadi
noun gitu ya, kata kerja yang ketambahan ing, yang di situ dia bukan berupa kata kerja lagi nantinya, akan tetapi dia berubah menjadi kata benda gitu ya. Contoh adalah yang awalnya smoke jadi smoking, yang awalnya paint jadi painting, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah di sini painting is my hobby. Nah, painting di sini kan menjadi subjek, ya kan? Ini ada verbnya, ini adalah objeknya. Painting ini menjadi subjek karena dia bukan verb lagi, akan tetapi dia berupa noun. Ya, jadi misalnya ulang lagi, gerund itu adalah kata kerja yang dirubah menjadi sebuah kata benda dengan cara menambahkan ing di dalamnya. Gitu ya. Oke, dan kalau sudah seperti ini maka painting ini yang kan sebenarnya kata kerja itu nggak boleh jadi verb gitu ya. Akan tetapi dia mohon maaf, kata kerja itu nggak boleh jadi subjek gitu ya. Nah, akan tetapi di sini kenapa kok paint ini bisa jadi painting ini bisa jadi subjek, karena dia sudah bukan verb lagi, akan tetapi dia sudah berubah menjadi noun, yakni dia sudah dirubah menjadi gerund gitu ya. Gerund as subject namanya. Oke, yang ketiga ada yang namanya participle. Ada dua, ada present participle, ada past participle. Oke, kalau present participle itu adalah verb yang ketambahan ing gitu ya. Kalau present participle bedanya sama gerund itu sendiri adalah kalau present participle itu dia tidak bisa menjadi subjek gitu ya. Dia di sini berupa adjektif di sini dia. Jadi dia yang sedang melakukan pekerjaan gitu ya. He is crying. Terus misalnya dia berganti jadi past tense juga dia akan he was crying. Bukan, jadi yang berubah itu yang di sebelah sininya ya. Bukan cryingnya yang berubah gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya past participle. Past participle ini contohnya ada he is bored. Kalau present participle itu yang sedang dilakukan apa, kalau ini yang dikenai pekerjaan gitu ya, he is bored. Nah, ini termasuk past participle. Non-finite verb, bored-nya ya. Mohon maaf ini belum Misnawa kasih garis bawah. Jadi misalnya ini berubah menjadi mohon maaf ini sebenarnya bukan is ya, ini sebenarnya was bored gitu ya. Misalnya dia to be-nya berubah menjadi was, he was bored gitu. Bored-nya nggak berubah gitu, dia tetap menjadi verb 3 gitu ya. Jadi semoga kamu bisa mengertilah sedikit perbedaan antara finite verb dan non-finite verb. Intinya kalau finite verb itu sangat bergantung sekali dengan subjek atau personnya, terus tenses dan number. Ya, number itu maksudnya jumlah benda atau barangnya. Tapi kalau non-finite verb itu tidak bergantung sama sekali atau tidak terpengaruh sama sekali dengan tenses dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada 10 soal yang wajib kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di buku tulis dan difoto, kemudian dikumpulkan di e-learning. Maksimal Misnawa tunggu sampai hari Selasa tanggal 17 gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.